Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam part ketiga, yaitu Kuba dan kemudian Madinah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Singgah di Kuba pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian, yang berarti pula tahun pertama Hijriyah, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di Kuba. Oke. Nah, kenapa di sini tulisannya tahun 14 Kenabian, yaitu ini ya. Kalau misalkan dihitungnya mulai dari Muharram gitu, tahun ke-14. Tapi bisa juga kita menyebutnya sebagai tahun ke-13 Kenabian kalau misalkan kita menghitungnya itu mulai dari bulan Ramadan. Nah, bulan diturunkannya Al-Qur'an gitu ya, kita sudah mengetahuinya. Oke. Nah, jadi di sini tulisannya 14 karena mulai dari Muharram gitu. Rabiul Awal itu terlebih dahulu gitu ya. Baru kemudian Ramadan. Nah, jadi Rabiul Awal itu sebelum Ramadan. Jadi tahunnya itu tahun ke-13 kenabian kalau misalkan kita mulainya dari Ramadan. Oke. Nah, semoga bisa dipahami. Agar lebih mudah dipahami, kalian harus mengetahui urutan-urutan daripada bulan-bulan Hijriyah ya. Oke. Urwah bin Az-Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Mekkah. Setiap pagi mereka pergi ke Al-Harrah menunggu kedatangan beliau, hingga akhirnya mereka terpaksa harus pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau. Luar biasa ini kecintaan masyarakat Madinah gitu ya, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya untuk melihat sesuatu. Lalu dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan memakai baju putih. Sedang fatar morgana membuat mereka kadang terlihat, kadang hilang. Maka orang Yahudi ini tidak dapat menahan diri untuk berteriak sekencang-kencangnya. Wahai orang-orang Arab, apa yang kamu tunggu sudah datang. Kaum muslimin pun serta-merta bangkit membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah SAW di tapal perbatasan itu, di Kuba ya. Ibnul Qayyim berkata, dan terdengarlah suara hiruk pikuk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikan takbir Allahu Akbar sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau dan keluar menyongsong beliau. Mereka menyambutnya dengan penghormatan seperti layaknya kepada seorang nabi. Mengerumuni beliau sambil berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan mulai menyelimuti diri beliau dan wahyu pun turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Urwah bin Az-Zubair berkata, maka mereka menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersama mereka berjalan beriringan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang, sementara Rasulullah SAW duduk dan diam. Nah, ini menarik nih. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansor dan belum pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam mendatangi Abu Bakar. Nah, dikira Abu Bakar ini adalah Rasulullah SAW. Gitu. Nah, hingga kemudian sinar matahari mengenai Rasulullah SAW. Karenanya Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya. Maka ketika itu tahulah orang-orang bahwa beliau ini adalah Rasulullah SAW. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut. Hari itu benar
benar-benar hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarahnya. Orang-orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran berita gembira yang diinformasikan oleh Habkuk, nabi mereka, yang menyebutkan sesungguhnya Allah datang dari At-Timan dan Al-Quddus datang dari Bukit Faron. Nah, intinya adalah orang-orang Yahudi ini kan sebenarnya mereka Bani Israel itu awalnya Nabi Musa itu mereka tinggal di Mesir ya. Lalu kemudian hijrah mereka ke Palestina, ke Syam gitu. Lalu kemudian apa mungkin ini ada nabi mereka yang lain di sini tidak disebutkan di Al-Qur'an tentunya, namanya Nabi Habkuk ini ya. Nah, menjadi awal mula orang-orang Yahudi itu menempati ini ya, Madinah gitu. Karena disebutkan bahwa inilah nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW akan berhijrah ke Madinah gitu ya. Dahulu namanya Yasrib, teman-teman sekalian. Oke. Nah, kita lanjutkan di Kuba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di kediaman Kulsum bin Al-Hidam. Dalam versi riwayat lain tertulis Sa'ad bin Khaisamah, namun riwayat pertama lebih valid. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 hari sehingga dia bisa mewakili Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyerahkan titipan-titipan orang-orang yang diamanahkan kepada beliau. Jadi luar biasa ini. Jadi sebelum Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad itu sudah masih punya amanah-amanah titipan-titipan gitu ya. Mungkin ini orang-orang Quraisy ini pada pergi ke Syam lalu kemudian menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad. Gitu. Urusan ekonomi mereka mau kerjasama gitu ya. Giliran beriman kepada Allah mereka enggan gitu. Padahal Nabi Muhammad orang yang jujur, amanah. Gitu. Nah, by the way ya tentulah hidayah itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke. Kemudian barulah dia berhijrah, Ali bin Abi Thalib. Berhijrah dengan berjalan kaki setelah 3 hari itu ya. Hingga akhirnya berjumpa dengan keduanya di Kuba dan singgah juga di kediaman Kulsum bin Al-Hadam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi di sini ada footnote 4 ya, perbedaan pendapat. Tapi ini sebenarnya perbedaan pendapatnya saya sudah baca juga, tapi agak kurang memahaminya. Kita langsung saja bacakan. Nah, yang 4 hari ini menurut versi riwayat Ibnu Ishaq. Sedangkan dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau tinggal di Kuba selama 24 malam. Terus di sini ada riwayat lain juga nih. Selama beberapa belas malam, antara 13 hingga 19 malam. Terus juga ada lagi selama 14 malam. Yang terakhir inilah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, 14 malam gitu ya. Dia menyatakan sendiri bahwa beliau SAW singgah di Kuba pada hari Senin dan keluar pada hari Jumat, 2 minggu gitu. Sebagaimana dimaklumi bahwa selang waktu antara keduanya tidak lebih dari 10 hari, selain 2 hari ketika masuk dan keluar. Dan bila digabungkan dengan kedua hari itu maka tidak akan lebih dari 12 hari. Bila selang waktu keduanya dihitung 2 minggu. Oke. Nah, kita ikuti penulis saja nih, Syekh Sofiyur Rahman ya. Al-Mubarakfuri. Tinggal selama 4 hari. Nah, tapi 4 harinya itu kayak full itu ya. Apa namanya? Tidak dihitung kedatangan dan juga kepergiannya. Gitu, dari Kuba. Oke, intinya beliau tinggal di Kuba selama beberapa hari gitu ya. Terus selama tinggal di Kuba itu beliau mendirikan Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan secara kenabian. Masya Allah, Masjid Kuba. Maka begitu masuk hari kelima, yakni hari Jumat, beliau pun berangkat lagi atas perintah Allah bersama Abu Bakar yang membonceng di belakangnya. Beliau juga mengutus orang untuk menemui Bani An-Najjar, keluarga ibu kakeknya Abdul Muthalib. Nah, masih pada ingat kan nih sejarah daripada ini ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib. Nah, di episode awal sudah kita jelaskan gitu ya.
Singkatnya adalah bahwa bapaknya Abdul Muthalib, masih ingat namanya siapa? Yaitu Hashim, gitu. Nah, Hashim ini kemudian beliau Hashim ini menikah dengan orang Madinah, Yasrib ketika itu. Dan kemudian Hashim ini dengan istrinya di Madinah selama beberapa hari, lalu kemudian Hashim ini pergi ke Syam ya, lalu kemudian meninggal dunia di Syam, gitu. Maka kemudian anaknya Hashim yaitu Abdul Muthalib ini lahir, ini kemudian tinggal di sana selama beberapa tahun bersama ibunya di Madinah, gitu. Lalu kemudian pamannya Abdul Muthalib yaitu Al Muthalib, nah itu kemudian ini ya menjemput keponakannya itu Abdul Muthalib. Oh ya, nama aslinya Abdul Muthalib itu adalah Syaibah bin Hashim, gitu. Tapi kemudian setelah pulang ke Mekah, orang-orang menganggap bahwa ini Abdul Muthalib gitu ya. Nah itu budaknya Muthalib, gitu. Nah sehingga namanya disematkan menjadi Abdul Muthalib, gitu. Nah dan ya begitulah. Jadi Nabi Muhammad SAW punya kerabat gitu, Bani An-Najjar, yaitu keluarga daripada ibunya kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Oke. Nah, mereka pun datang dengan menghunuskan pedang mengawal beliau. Beliau berjalan menuju Madinah, namun ketika di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu Jumat sudah masuk. Lalu beliau melakukan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang berada di perut lembah itu. Mereka semua berjumlah 100 orang laki-laki. Oke. Nah, ini dia. Seusai sholat Jumat, Nabi SAW memasuki kota Madinah, Masya Allah. Dan sejak hari itu kota Yasrib dinamakan dengan Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Rasulullah SAW, yang kemudian diungkapkan dengan Madinah supaya lebih ringkas. Hari itu adalah hari bersejarah yang amat agung. Rumah-rumah dan jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis. Putri-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait puisi berikut sebagai ekspresi kegembiraan dan keriangan, yaitu Tala'a badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' dan lain sebagainya, yang diartikan bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela bukit Wada'. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang da'i adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Sekalipun orang-orang Ansor bukan orang-orang yang serba berkecukupan, bukan kaya raya, namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau, begitu juga perbekalan, perlengkapan, senjata, dan tameng. Setiap mereka lakukan demikian, maka Nabi Muhammad SAW selalu berkata kepada mereka, biarkan ia lewat, maksudnya unta. Biarkan ia lewat karena ia telah diperintahkan sesuai kehendaknya, kehendak Allah. Unta tersebut masih saja berjalan bersama Rasulullah SAW yang menungganginya hingga mencapai lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. Lalu ia duduk sementara, beliau belum turun darinya. Hingga ia bangkit lagi dan berjalan sedikit lagi, kemudian ia menoleh lantas kembali lagi dan duduk di posisi semula. Barulah beliau turun darinya. Itu adalah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek beliau, Abdul Muthalib. Hal tersebut merupakan taufik Allah kepada sang unta, karena sesungguhnya beliau sangat ingin singgah di rumah kerabatnya tersebut agar dapat menghormati mereka dengan hal itu. Masya Allah.
Nah, orang-orang menawari Rasulullah SAW agar singgah di kediaman mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bergegas mengambil perbekalan milik beliau dan membawanya masuk ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, seseorang selalu bersama perbekalannya. Lantas datanglah As'ad bin Zurarah, seraya mengambil kendali untanya, dan selanjutnya unta tersebut bersamanya. Dan dalam riwayat Anas dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW berkata, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Maka berkatalah Abu Ayyub, aku wahai Rasulullah, ini rumahku dan ini pintunya. Pergi dan siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Abu Ayyub berkata, bangunlah kalian berdua atas berkah Allah. Masya Allah. Oke, setelah beberapa hari sampai pula istri beliau yaitu Saudah, kedua putri beliau yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman. Bersama mereka juga Abdullah bin Abu Bakar beserta keluarga besar Abu Bakar, diantaranya Aisyah. Sementara Zainab masih tinggal bersama Abul As suaminya. Dia tidak mengizinkannya berangkat hingga usai perang Badar, barulah dapat berhijrah. Aisyah menuturkan, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang sakit. Lalu aku mengunjungi keduanya seraya berkata, wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Biasanya bila diserang demam, Abu Bakar selalu bersenandung. Setiap orang selalu berada di sisi keluarganya. Sementara kematian lebih dekat daripada tali sandalnya. Masya Allah. Nah, kita harus selalu mengingat kematian ya teman-teman sekalian. Oke, sementara bila demam sudah hilang dari Bilal, dia mengencangkan suaranya seraya bersenandung. Andai saja aku menghabiskan suatu malam di sebuah lembah dan sekelilingku izkir dan orang mulia. Semoga saja suatu hari aku membawa air dari Majinnah. Semoga saja genangan dan bayangan tampak bagiku. Oke, kita lanjutkan lagi. Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menginformasikannya. Beliau pun bersabda, ya Allah, anugerahilah kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah. Bahkan lebih dari itu, jadikanlah ia tempat yang sehat, berkahilah sok dan mud timbangan penduduknya, serta pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juhfah. Hingga di sini berakhirlah satu bagian dari kehidupan Rasulullah SAW dan rampunglah fase dakwah Islamiyah, yaitu fase Makkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita sudah membahas terkait dengan hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, Madinatul Rasul. Oke, semoga dapat bermanfaat dan kita menjadi tahu sejarah dan semakin meyakini beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.